Baik, selamat pagi. Selamat siang ya, teman-teman. Hari ini adalah proses kita untuk menggunakan aplikasi SAP terkait dengan proses planning, perencanaan. Ya. Jadi dari minggu lalu hingga minggu ini kita sudah belajar mengenai proses perencanaannya. Ya, perencanaan terkait dengan cost center. Ya, cost center yang nantinya biaya-biaya ini akan kita pakai ketika kita menghitung overhead-nya ya, di belakang-belakang terkait dengan produknya nanti. Jadi ada keterkaitan antara hari ini dengan yang pertama kali. Pertama kali kita klik itu kan kita bikin cost center, kita bikin cost elemennya, nah itu nyambung gitu ya. Jadi kalau minggu lalu kalian tidak pernah buat, ya di sini nanti nggak bakal keluar-keluar juga gitu ya. Jadi tolong yang belum pernah ngeklik ya, silakan dicoba dari minggu pertama hingga kemarin ya, 2 minggu yang lalu. Gitu. Baik, ini saya sudah ada di tampilan isi aksesnya ya, proses apa namanya? Loginnya ya, sesuaikan seperti yang kemarin. Lalu di sini saya nyalakan lagi ya proses Z1 GUI-nya. Seperti biasa lah ya. Ini execute aja. Allow. Nah, ini tujuannya untuk menghindari seringnya logout ya. Baik. Nah, untuk tugas pertama, kita di sini melakukan proses planning ya. Proses planning terhadap atau kita melakukan planning ya. Kita ngisi. Kita coba untuk membuat planning terhadap biaya untuk cost elemennya 417.000 ya. Ya, itu digunakan cost elemen ini digunakan untuk cost center survey ya. Ini kalau ada tanda pagar-pagar ini berarti kita harus merujuk pada Excel. Ya. Kita perencanaan ini dari periode selama setahun ya. Current fiscal year berarti karena current fiscal berarti kita tahun di sini 2021 menggunakan versi 0 ya. Kemarin saya bilang proses perencanaan kita di SAP ini pakai versi yang 0. Lalu nilainya yang kita rencanakan adalah 31.500 ya. Kita coba untuk klik-kliknya. Pertama pilih accounting. Setelah pilih accounting, pilih controlling. Setelah pilih controlling, pilih cost center accounting. Cost center accounting. Lalu pilih planning. Lalu pilih cost and activity input. Ini ya, yang kedua. Lalu klik change. Ya, saya ulangi. Accounting, cost element accounting, cost and activity input. Planning dulu ya, planning. Lalu cost and activity input. Lalu KP06. Kalau kalian mau cepet langsung aja KP06 ya di sininya. Ya. Saya contohin KP06. Tuh, sama ya. Nah, untuk tampilannya, layoutnya, di sini kita karena proses penginputannya adalah terkait dengan cost element di sini, kalian tetap pilihnya yang layout 1/101 ya. Jadi kalau belum yang ini, kalian sesuaikan lagi menjadi yang ini ya. Nah, lalu kita harus menginput beberapa data. Yang pertama versionnya, version 0, from period 1 ya, sampai to period 12. Fiscal year adalah tahun ini ya, 2021. Cost centernya diisi survey 00 ini ya. Kalau saya gampang saya ngambil dari sini aja. Tuh, dari Excel. Saya survey 0000. Nah, ini sesuaikan lagi dengan waktu kalian pertama kali membuat ya. Kalau kalian tidak seperti saya copy paste tapi pakai huruf kecil misalnya kemarin-kemarin,
ya kalian ikutin ya. Karena nanti kalau beda biasanya ditolak sama dia nanti. Ya, survei. Lalu cost elemennya di sini ya. Saya input 41723. Nah, dia cuma minta bagian ini aja. Lalu select form base. Di bawah ada pilihan entry, ada free dan form base. Kalau form base ini sudah ada formatnya ya. Kalau free di sini nanti kita bisa edit-edit sendiri sebenarnya. Ya, jadi kita pilih form base. Baik, yang diisi hanya ini ya. Layoutnya sudah sesuai, 1/101, versionnya version 0, from period 1 sampai 12, periodnya 12 ya, fiscal year-nya 2021, cost center ambil dari ini, ya, dari Excel-nya, yang survei 000, kalau saya ya, kalian mengikuti nomor urut kalian kemarin, lalu activity type-nya tidak ada, masuk ke cost element. Dan jangan lupa entry di sini pilih form base yang sudah ada formatnya ya. Kita ambil format yang formatnya itu sudah disediakan oleh SAP. Kalau sudah, kita pilih overview ya. Overview itu gambar matahari ini sama gunung ya ini. Kita klik. Nah, nanti muncul tampilan overview screen. Nah, kita diminta in the plan cost column enter 31.500. Nah, ini plan fixed cost ya. Plan fixed cost di sini kita isi 31.500. Lalu dibilang in the distribution key column enter 1. Nih. Distribution. Ya, distribution key paling kanan, bukan ini kan ada disk juga ya. Ya, tapi kan ini kalau biru-biru ini biasanya kita nggak bisa edit, jadi distribution key ini kita isinya di sini. Ya. Lalu setelah kita isi ya plan fixed cost-nya di sini, ya 31.500 dan distribution key-nya di sini sudah 1 ya. Kita bisa cek dulu di sini kalau kalian klik period screen. Nah, nanti dari SAP sudah membaginya nih dengan rata ya. Dari Januari sampai Desember sudah membagi bahwa yang kita masukkan tadi 31.500 akan dibagi semuanya rata. Tuh, ya, dibagi rata selama 12 bulan. Kalau sudah di sini, boleh kalian pause, ya, di enter. Dipilih gambar disket ini, pause. Nah, nanti keluar hijau-hijau. Ya, di sini saya tidak mau screenshot dulu, karena nanti screenshotnya di belakang lebih enak, gitu ya. Nah, masih di tampilan yang sama, ya. Sekarang kita diminta untuk merencanakan cost elemen 420.000, cost centernya sekarang diganti prod bintang-bintang-bintang, pagar-pagar-pagar, ininya masih sama ya, periodenya sama, angkanya sekarang ganti, version juga 0. Berarti di sini tampilannya ya masih di depan ini, versionnya masih sama, periodnya sama, fiskalnya sama. Nah, cost centernya diganti, jangan survey ya. Dia minta sekarang kita coba yang ke prod. Nah, ini saya ambil prode 0000. Ya, jadi saya timpa di sini. Ya, prode. Lalu cost elemennya diganti ya, 42.000, yaitu terkait dengan direct labor cost. 2, 3, 4. Tadi kalau yang 417.000 itu adalah purchase service. Kalau 420 ini apa ya? Di enter aja coba. Nah, direct labor cost. Sama. Di sini kita merencanakan ada biaya terkait dengan produksi, yaitu direct labor cost ya.
Caranya pun sama ya. Ketika teman-teman sudah isi ininya, jangan lupa gambar matahari lagi, overview screen. Kita diminta isi lagi di sini ya. Isi plan fixed cost-nya 9.600. Distribution key-nya juga satu semua ya. Kalian sudah pastikan satu kan dia minta ya. Distribution key-nya satu. Ini juga satu. Lalu kalau sudah, sama lagi kalau kalian mau cek buat apa sih ini? Ya ini sama. Ini 96.600 itu full untuk 12 bulan dibagi rata oleh si SAP. Ya. Nah, kalau sudah, ini bisa kita post kembali. Jadi kita di sini sudah ada fixed cost terkait dengan labor cost ya, labor cost-nya. Nah, itu untuk aktivitas atau tes 1 ya. Kita di sini sudah melakukan proses perencanaan terkait dengan biaya-biaya ini, cost element yang ada di cost center. Nah, task 2 ini kita adalah perencanaan terhadap activity type-nya. Ya, aktivitasnya, dasar kita alokasinya apa sih? Gitu loh. Ya. Berarti dari tampilan awal ini kita /n ya. /n. Balik ke tampilan awal. Yang diminta adalah prosesnya sama dari accounting, lalu controlling sama cost center accounting ya. Masih cost center accounting, lalu planning masih karena kita masih proses planning. Lalu pilihnya adalah activity output and price. Ini. Lalu change KP26. Ya. Nah, di sini kita merencanakan repair hour. Ya. Repair hour. Jadi activity type kita atau dasar alokasi kita berdasarkan aktivitas itu menggunakan repair hour. Ya. Kita double klik di KP26 nih atau change. Nah, tampilannya hampir sama ya. Cuma bedanya sekarang dia ini nih, layoutnya. 1 strip 201 terkait dengan activity type. Ini sebenarnya sudah kita bahas minggu lalu ya. Layout terkait dengan proses planning kita. Layoutnya kalau belum sesuai dengan 1201 tolong sesuaikan. Versionnya masih sama ya. 0. From periodnya kalian input 1, betul. To periodnya 12. Fiscal year-nya 2021. Ya. Ini masih sama dah. Untuk cost center-nya kita diminta terkait dengan survei karena proses pengalokasiannya nanti dari service ya. Dari service ke produksi gitu. Jadi dari biaya dari departemen penolongnya yaitu service akan mengalokasikan biaya ke produksinya nanti. Ya. Di sini kita ambil lagi dari survei ya. Survei 000. Ini bukan prode ya. Ganti survei 000. Activity type-nya. Nah, ini ada rep pagar lagi. Ya. Ini. Berarti karena ada rep pagar, kita harus mengambil dari Excel. Ini ada activity type. Kita yang rep 0000. Ya. Ini juga pernah kita buat ya di awal ya. Membuat activity type pertama kali. Baik. Nah, kalau di enter harusnya lancar ya. Ini pernah saya buat tuh, repair group E000. Kalau kalian nggak pernah buat mah nggak bakal muncul ya dua ini. Caranya pun sama, kita diminta gambar overview screen lagi, matahari, gunung. Nah, plan activity 1000, berarti maksudnya di sini adalah kita merencanakan aktivitasnya atau jamnya, repair hour-nya itu sebanyak 1000 jam. Ya. Distribution key-nya masih 1 ya, normal, 1. Fixed price, dia minta di sini isinya fixed price. Ya.
fixed price. Itu di fixed price nih ya. Di sini fixed price 30 itu maksudnya per jam ya. Tidak ada variable price-nya ya. Lalu diminta equivalent number. Nih. Equivalent number ya. Equivalent number-nya diisinya adalah 2. Equivalent-nya 2. Equivalent-nya adalah 2. Jadi ini equivalent-nya sini gunanya untuk alokasi itu ya. Tadi ya, yang kalau di penjelasan awal itu ya, untuk biaya yang independen. Baik. Kalau sudah kita post, kalau ini tampilannya nanti, nah jadi beda ya. 833333. Ini karena 1000 jam ini akan kita alokasikan dengan fixed price yang ini, nominalnya segini gitu. Ya, jadi selama Januari ini kita akan mengeluarkan, ini kalau hitungan SAP ya, plan activity-nya, perencanaannya itu selama dari Januari sampai Desember dia akan membagi 1000 jam ini ya, 1000 jam hour ini dibagi rata. Jadi 83. Ya, 83,333 jam. Ya. Baik, kalau sudah kita post kembali. Nah, di tampilan masih yang sama, kita diminta sekarang yang menggunakan alokasi yang kedua, yaitu setup ya. Cek. Nah nih, cek fixed asset. Berapa kali ngeceknya, berapa jam ngeceknya, ya. Di tampilan yang sama juga, RP-nya kalian ganti di sini. Hanya mengganti RP dengan CHKE. Nah, kalau saya activity kedua ya, activity kedua yang pernah kita buat, CHKE. Ya. Kalau di enter harusnya keluar cek aset. Ya. Cek aset, ini saya GRE, ya, GRE. Ya, kayak. Caranya pun sama ya, diisi, klik overview screen, plan activity-nya sekarang kita diminta untuk 500 ya, 500 jam, distribution key-nya 1, distribution key-nya 1, distribution key-nya juga 1 ya, lalu fixed price-nya 20, tidak ada variable price, bukan. Terus equivalent number-nya 1. Nah, tadi kan 2 ya, sekarang 1. Lalu kalau kita lihat nanti pembagiannya 500 ini tadi dibagi 12 lagi ya. 41,667. Jadi alokasi dasar jamnya itu ya mereka dibagi rata lah, sama dengan sebelumnya. Lalu kalau sudah di posting karena tidak ada minta apa-apa lagi ya. Posting. Nah, katanya masih sama. Remaining in the change ini, remaining di sini. Kita sekarang memplanning activity type untuk bawaan yang dari SAP-nya. Ya. Ini kan kita tidak membuatnya yang 1421, itu bawaannya. Tapi sekarang cost center-nya kita ubah menjadi prod ini ya. Baik. Untuk versionnya tetap sama, from period-nya sama, to period-nya sama, fiscal-nya sama, yang diubah cost center-nya saja. Yang awalnya service, sekarang prod-nya ya, bagian produksi. Ini. Lalu activity type-nya kita bawaan dari SAP 1421 ya. Jadi kalian ganti activity type-nya dengan 1421. Masih sama, toolbar-nya, overview, plan activity-nya sekarang 540 jam, distribution key-nya 1, ya, distribution key-nya di sini 1, capacity-nya itu, fixed price-nya 90. Ya, jadi kita akan menganggarkan ya fixed price untuk aktivitas ini adalah sebesar 540.
Baik, ya kalau kalian mau lihat lagi boleh pembagiannya ya, 45 per bulannya ya. Jadi penggunaan activity type yang 1421 ini dibagi rata semua 12 bulan, berarti menggunakan 45 jam per bulannya. Kalau sudah, dia tidak minta apa-apa lagi, kita save. Posting ya. Jadi jangan sampai salah angka ya inputnya ya. Kalau sudah tidak ada masalah, sekarang kita masuk tes 3. Sekarang kita adalah plan activity untuk dependennya. Ya. Ini kalau dependennya berarti yang dipengaruhi oleh jam-jamnya itu ya. Ya, biasanya di sini pasti ada variabelnya tuh gitu. Nah, kalau tadi kan yang masih independen berarti ya. Ini untuk independent cost atau independent activity. Ini sekarang dependent activity-nya. Ya. Baik, kita ikuti dari dia awalnya. /n dulu, bagian awal. Ya, ini saya turun dulu deh. Pertama, dari accounting sama, controlling juga sama, lalu cost center accounting, ya sama, pasti masih planning sama, lalu sekarang adalah balik lagi ke awal ya, cost and activity input, ya, yang KP06 ini. Ya, kita balik ke awal lagi. Karena untuk mengisi yang activity dependent memang harus dari sini. Gitu ya. Nah, ini diminta untuk service ya, cost center-nya, activity dependent-nya menggunakan rep ya. Lalu repair ini berarti ya. Cost element-nya 403.000, fixed cost-nya 3.000 dan variable cost-nya 9.000. Baik. Untuk cost center-nya kita ganti dengan survey. Ya. Ini activity type-nya kita ganti ya. Dengan rep, berarti repair. Ambil lagi dari sini activity type-nya. Rep P. Nah, cost elemennya diganti dengan 403.2. Ya. Jadi operating supplies consume. Jadi supplies gitu ya untuk cost elemennya. Seperti biasa, kita klik overview screen, plan fixed cost-nya, dia minta 3.000, ya kan, kita masukin 3.000, distribusi kayaknya masih 1 ya, yang di sini, plan variabelnya juga 9.000 ya, plan variabel cost 9.000, lalu distribusi kayaknya juga 1. Kita lihat di sini nanti tampilannya agak sedikit berbeda ya. Tuh. Ya. Jadi sekarang ada 2, ada fixed cost. Tadi kan kita awal fixed cost semua ya, sekarang ada variable cost-nya. Sama, ini plan variable cost ini nanti dibagi rata juga, gitu ya. Sudah, kita post, ya, kita posting. Jangan sampai salah ya. Plan-nya 3.000, ini 1, 9.000, sebenarnya juga 1. Ya, sesuaikan dengan sini. Kalau sudah, save. Datanya masih di tampilan yang sama. Sekarang kita ganti ya ke tas 4 ya. Yang tas 4 sekarang specify that production cost center direncanakan akan mengkonsumsi 480 CHK ya dari checking jam dan activity type-nya rep untuk 950. Jadi di activity 4 ini ya, ini kan dependennya hanya satu, yaitu yang berasal dari repair. Nah, sekarang kita coba ya merencanakan proses activity-nya ini.
Jadi activity type yang tadi yang sudah kita buat tuh jam-jamnya dari atas, misalnya si siapa nih? Ini si repair ya. Nah, repair di sini kan kita mengalokasikan atau kita menganggarkan 1000 jam ya untuk si servisnya ya, di bagian cost center service. Nah, dari cost center service sekarang kita akan ngasih nih ya, ibarat kata tuh kita akan coba mengalokasikan dari service ke production berdasarkan checking sebanyak 480 jam gitu loh. Jadi di sini sudah mulai terjadi semacam proses alokasi ya dari service ke production gitu loh. Nah, jadi udah mulai nih ada kelihatan sedikit semacam seperti proses alokasi ya. Tapi proses alokasi di sini masih berupa planning ya. Dan yang kita alokasikan adalah jamnya. Jadi dari service yang tadi sudah kita buat berapa jam, kita kasih ke produksi itu sekitar 480 jam terkait dengan checkingnya. Untuk repair-nya kita alokasikan sebanyak 950 jam. Ya. Nah, dari tampilan yang sama di sini, kita hanya diminta untuk mengganti layoutnya. 1102. Ya, jadi boleh kalian ketik manual atau kalian nih pilih dua nih, previous layout atau next layout. Karena kita pilihnya yang 2 ya, 102 berarti next layout. Nah, activity input. Nah, kita mulai input nih, udah mulai kita alokasikan. Ya, dari siapa ke siapa. Gitu. Ya. Jadi ada sendernya ya, activity-nya. Ada cost center yang mengirimkan. Ya, saya bilang di sini kan tadi mengalokasikan ya. Untuk versionnya masih tetap 0, from periodnya 1 tetap, to periodnya 12 tetap, fiscal year-nya 2021 masih sama, ya, tidak ada yang berubah. Nah, cost center-nya, ini adalah cost center, kita isi adalah prod, karena yang menerima biaya nanti ya adalah si production, ya, dari service akan menerima biaya dari production berdasarkan checking sama repair-nya nanti. Ya. Berarti ini jangan survei ya, di awal-awal kita ganti yang prod. Nah, jadi di sini sebenarnya kita kayak seperti merencanakan ya, atau memplanning terkait dengan activity-nya, biayanya berapa per aktivitas, ya kan, fix-nya berapa, lalu nanti kita juga merencanakan alokasi ke sini berapa sih ke produksi dari service. Nah, seperti itu di sini ya. Nanti ketika kita menghitung production cost-nya, nyambung juga dari sini. Activity type-nya kita diminta, nah activity type katanya di make sure blank ya, jadi dikosongin, kita tidak pakai. Lalu sender cost center-nya ini, yang ngirim siapa? Yang ngirim si bagian survei ya, yang ngirim biaya itu adalah service. Ini contohnya hanya service ya, kalau nanti banyak ya kalian pilih cost center-nya dari siapa ke siapa nih, makanya ada to, atau kita sudah kemarin kita coba bikin grup ya, boleh pakai grupnya ya. Nah, sender activity type-nya atau activity type yang kita bagi-bagiin ya, dasar alokasinya ya, yaitu nah di sini dia bilang CHK to rep, berarti dari CHK yang tadi ya, dasar alokasinya kalian tidak harus satu-satu nih, misalnya kan dasar alokasinya 2 Pak, CHK sama rep, berarti saya isinya 2 dong, saya bikin 2 kali, enggak ya, ini kan bisa dari apa ke apa kalau di SAP gitu loh. Kalau memang kita mau kirimin atau kita mau dasar alokasinya mau 2, ya kalian input aja activity type-nya apa, to apa gitu loh ya, seperti ini. Jadi kita alokasinya itu kan 2 ya, CHK sama rep, berarti activity type-nya kita alokasikan CHK dulu. Nih, CHKE, to, nah, sampai mana kita alokasikan atau sampai siapa gitu loh ya, sampai rep. Jadi akan ada 2 nanti ya, seperti itu.
Jadi isinya, layoutnya diganti jadi 102 dengan mengklik nih ya, next layout. Versionnya 01, kosong from period 1 to period 12, fiscal year 2021. Cost centernya prode yang menerima biaya nanti bagian prode yang berasal dari cost center service dengan dasar alokasi CHK, checking, sama repair. Ya. Seperti biasa, overview lagi, gambar matahari bintang ya. Matahari gunung, overview screen, klik. Nah, sekarang kita isi. Ya. Plan fix-nya. Rencananya berapa jam nih? Oh, 480. Ya kan? Lalu untuk si repair 950 jam. Ya, jamnya tuh. Ya, cost-nya enggak ya, karena kan yang kita alokasikan di sini masih jamnya, belum biayanya. Biayanya kan sudah kita buat dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi dari biaya-biayanya kan ini. Tuh, fixed cost-nya, variable cost-nya ini nanti dari proses yang kita alokasi angka-angka ini nanti akan kehitung tuh di bagian si produksinya. Dan kita kan sudah juga mengalokasikan jamnya nih ya, 480 dan 950 untuk selama 1 tahun ya, proses yang diberikan ya, jam yang diberikan oleh bagian service kepada produksi berdasarkan checking dan repair itu sebanyak sekian jumlahnya. Ya. Baik, distribution key jangan lupa 1. Ya, dia minta suruh ingetin. Dan kalau kalian lihat period screen-nya nanti, nah nih, ya, dibagi rata tuh. Untuk checkingnya, ya. Untuk cek aset, totalnya kan 480, dibagi 12, 40 semua. Plan fixed cost-nya 800, kok bisa 800? Dari mana? Itu dari atas kan ya. Kita kan tadi sudah melakukan proses nih, fixed price-nya nih. Tuh, 20 ya. Tuh, activity tab cek tadi kan harganya kita merencanakan 500 jam dan per jamnya itu harganya 200. Nah, makanya dapat 800 ya 200 dikali 20 dikalikan 400. Ya. Kalau untuk siapa namanya itu? Si repair harganya kan 30 gitu loh. Nih, periode jamnya dikalikan dengan 30. Ya. Gitu. Ini kalau kalian mau lihat atas bawah, mau lihat yang cek yang masih tadi kan 2 ya. Dalam satu tampilan itu dia cuma satu-satu. Tuh, standard type-nya nih checking. Kalau klik bawah jadi repair. Gitu ya. Baik, kalau sudah ini jadi kelihatan lebih gampang ya. Kita mengalokasikannya jadinya lebih gampang dengan SAP. Kalau sudah di save, ya, di post, di gambar disket. Sudah, kalau sudah kita keluar dari sini. Sekarang kita minta task 5 adalah reportnya, overview report. Ini dari tampilan awal di sini kita /n untuk isi aksesnya. Kalau untuk report pasti selalu ke arah information system ya. Nih, seperti yang kemarin. Kalian pilih accounting, lalu controlling, cost center accounting, ya, sama. Lalu information system, report for cost center accounting, ya. Lalu planning reports, lalu cost center planning overview, yang atas nih ya, KSBL. Kalian double klik. Cost centernya dia minta bagian service karena kan memang yang kita rencanakan tadi rata-rata banyak kan masih service ya, proses servicenya. Jadi kalian masukin yang survey ini. Fiscal year-nya tahun kita 2021, periodnya 01 sampai 12. Lalu kalau sudah kita langsung execute saja. Nah, ini tampilannya ya. Tampilan proses kita perencanaannya. Gitu tuh. Nah, ini ada nih. Kita planning
Ada primary cost-nya 31.500 tadi yang kita awal. Lalu ada activity independent-nya 12.000, ya kan? Nah, ini semuanya dari tadi yang kita input ada tampilannya di sini. Gitu loh. Ya. Nah, ini saya minta ini yang di screenshot ya, justru ya. Nah, jadi kalau kalian nggak kan ketahuan di sini, nggak bakal muncul kayak begini ya. Jadi saya minta ini yang di screenshot ya untuk reportnya. Ini di screenshot. Nah, tuh ya. Jadi ini reportingnya kelihatan. Kalau kalian nggak ikutin kan nggak mungkin keluar. Ini ya, reportnya. Itu proses kita tadi planning. Dan yang terakhir ini kita suruh diminta untuk ini ya, ngitungin ya. Ngitungin activity price-nya otomatis gitu. Jadi tadi yang penggunaan ya. Penggunaan atau kita tadi kan ada proses alokasi ya. Nah, kita mau ngelihat memang kira-kira yang kita alokasikan itu biayanya berapa sih? Ya. Tuh, kan nanti ada harganya masing-masing ya. Yang kita hitungin tadi ada jamnya, ada harganya, nanti di sini keluar di sini. Ini kayak juga semacam report sebenarnya ya. Baik, kita diminta accounting sama controlling sama ya. Lalu cost center accounting. Nah, tuh. Nah, cost center accounting, lalu allocation. Nah, itu allocation. Oh, planning dulu ya, maaf. Planning, lalu allocation ya, yang bawah. Lalu price calculation, KSPI. Jadi ini semacam perhitungan untuk biayanya ya, yang kita alokasikan. Di sini cost center-nya, cost center group-nya, kita diminta isi untuk yang centers. Karena kan kita pernah bikin cost center group-nya ya, kemarin dulu kita menggabungkan si service sama produksi, kalau nggak salah. Ya. Jadi, kalian lihat di Excel-nya, cost center group-nya kita pernah bikin namanya centre, ya, center centere, gitu ya. Karena di sini saya ya, makanya centere. Lalu no business process kosongin. Nah, versionnya masih 0, periodnya 1, lalu 12, tuh 12, fiskalnya 2021, dan pastikan 2 ini sudah kecentang, test run dan detail list. Jadi ini kita cuma kayak nyoba-nyoba aja ya. Tapi belum pasti gitu, karena kita masih centang test run. Gitu. Ya. Terus kita execute. Oh, no, maaf. Ini centang dulu ya. No business. Choose no business process. Kok saya kosongin? Maaf. Centang dulu no business process. Cost centernya sudah keisi. Versinya sudah aman ya. Jangan lupa test run atau detail list. Kalian centang execute. Nah, nih. Ya. Dari tadi yang kita sudah proses alokasikan ya. Nah, ini untuk per 100 unit nih. Untuk per 100 unit yang kita hasilkan, ya, ada biaya yang kita keluarkan terkait dengan proses service dari service ya, cost center service, lalu dari dasarnya aktivitas data checking ya, kita di sini menggunakan selama 1 bulan ya, 1 bulan menggunakan 41,67 jam ya dari tadi yang kita hitungin ya. Lalu untuk biaya yang kita alokasikan ya atau yang kita keluarkan selama 1 bulan dengan asumsi harga atau produksi unitnya 100, ini ada 20,9998 gitu ya. Ini sebenarnya perencanaan kita ya, hasil dari tadi kita input selama 1 bulan, pemakaian aktivitasnya berapa,
Lalu total biaya yang kita keluarkan selama 1 bulan itu berapa? Ini dengan asumsi per 100 unit ya. Ya, per 100 unit. Jadi harga di sini adalah dengan asumsi per 100 unit. Gitu loh. Nah, ini kan dari hitungan SHP-nya ya. Sudah pasti ya, kalau kalian cek ya, apakah sama saya dengan tidak, kalau kita mengikuti tadi step-stepnya dari awal sampai akhir tadi ya, harusnya biayanya di sini sama. Nah, harusnya sama dengan saya. Gitu loh. Harusnya sama dengan saya ya. Kalau nggak sama ya berarti mungkin kalian ada yang salah gitu. Kalau salah gimana? Ya nggak bisa diganti lah ya. Ya, itu sekali input sekali nggak bisa diganti. Gitu. Nah, ini saya minta untuk di screenshot. Kalau misalnya salah ya sudah lah ya. Mau tidak mau ya. Dari awal kalian salah gitu. Makanya harus hati-hati ya. Nah, ini 2 tampilan. Pertama yang report. Yang kedua, hitungan per bulannya berapa. Gitu. Ya. Baik. Kalau sudah kita post ini. Kalau ini langsung katanya udah selesai katanya. Ya udah, tinggal kita continue. Nah, ada tulisan tuh, proses status update run. Oh, mending yang ini aja ya, kita screenshot ya. Jangan yang tadi. Nah, kok ini sih? Jadi kelihatan nih, ada tulisan proses statusnya. Sama dokumen numbernya tuh ya, lebih kelihatan. Saya ambil. Ini saya delete. Nah, udah itu aja, 2 ini. Ya, baik. Dan untuk hari ini hanya ini saja terkait dengan proses planning. Jadi kita sudah merencanakan ini ya, dari mulai activitiesnya, lalu biayanya berapa, lalu yang kita alokasikan dari service ke produksi juga berapa, itu ada semua. Ya. Dan ini nanti akan terkait dengan kita ketika kita hitung production cost-nya berapa. Ya. Baik, ini saja yang harus kalian klik untuk UTS ini sampai di sini, gitu ya. Nanti setelah UTS kita akan coba ngeklik lagi, tapi dengan yang berbeda lagi, gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.